Cek gak ngantuk? Nah, ini soalnya berdiri kaget dong. Ngaturnya pakai Alfia ya. Ada 4. Jadi indikator dari moderasi beragama itu ada 4. Yang pertama adalah toleransi. Ayo, kaget dong nih. Yang pertama adalah toleransi. Oh, ada siluetnya. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi itu menghargai perbedaan. Menghargai bukan berarti membenarkan yang mereka pendapati ya. Pendapat mereka tidak, tapi kita lebih ke menghargai, mempersilahkan mereka mengamalkan ajarannya. Yang kedua adalah anti kekerasan. Ketika berbeda pendapat, gak usah ada kontongan, apa meneh, senggol, bacok, gak usah. Terus yang ketiga, komitmen kebangsaan. Tetap kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, tetapi tetap satu juga. Jangan sampai beda agama saling menghina, beda adat istiadat saling menghujat, dan beda agama, beda bahasa saling tidak menyapa. Jangan sampai terjadi. Kemudian yang keempat, adaptif terhadap budaya lokal. Jadi kayak sampean ini di MTS 3 termasuk kategori yang adaptif dengan budaya lokal, tradisi tradisional, tarian di sini tradisional sering dipakai kan? Itu salah satu wujud kecintaan kita menjadi generasi yang moderat. Ayo bareng-bareng. Ada 4 indikator nilai-nilai dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah toleransi. Yang kedua anti kekerasan. Yang ketiga komitmen kebangsaan. Yang keempat adaptif budaya lokal. Jika kita terapkan dalam kehidupan Indonesia, tidak akan terpisahkan. Ayo bareng 1, 2, 3. Komitmen kebangsaan. Yang keempat adaptif budaya lokal. Jika kita terapkan dalam kehidupan, insya Allah Indonesia takkan terpisahkan. Jadi kita akan terus bersatu. Kalau sampean lihat di Ambon ada yang kepingin melepaskan diri dari Indonesia, di Aceh ada yang kepingin memerdekakan dan keluar dari Indonesia. Itu kenapa? Karena moderasinya beragama di sana, mereka itu yang kepingin merdeka itu yang kurang. Mereka merasa benar, mereka merasa yang paling mampu berdiri sendiri menjadi negara. Padahal jangan, kata kita dari awal memang terdiri dari berbagai suku, kita terdiri dari berbagai macam pulau, kita terdiri dari berbagai macam bahasa adat istiadat, sehingga tetap harus satu dalam Indonesia. Betul. Terus nanti dia panas mungkin. Nah, moderasi beragama itu digaungkannya di semua madrasah, mulai dari RA, MI, MTS, dan madrasah alia. Kenapa? Karena ini adalah program prioritas dari Kementerian Agama. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram di Indonesia. Itu tugasnya Kementerian Agama. Makanya kita yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga menyampaikan ini, bahwa moderasi beragama perlu untuk selalu digaungkan, disampaikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu agar tidak terlalu berlebihan dalam praktek beragamanya.
Ojo mentang-mentang dong ini dulu caranya sujud. Kamu kalau sujud, tangannya dulu yang turun, apa kakinya apa dengkulnya, lututnya? Lutut, situ ada yang tangan, situ ada dengkul. Lutut ada dengkul lain. Ya, bayang no, kamu kalau sujud, tanganmu dulu yang turun atau dengkulnya? Yang dua-duanya betul kok. Yang lutut dulu angkat tangan. Nabi Muhammad juga pernah melakukan itu. Yang pakai lutut, yang pakai tangan duluan angkat tangan. Loh, sudah angkat tangan berarti sirah duluan. Boleh ketika sujud tangannya yang turun duluan. Boleh ketika sujud lututnya yang turun duluan. Boleh. Yang tidak boleh itu ketika sujud kepalanya duluan lah ya salto itu. Nah, dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya tidak usah menyalah-nyalakan. Rasulullah dulu itu pada waktu masih pertama kali perintah sholat, sebentar lagi Isra Mi'raj ya. Nah, Isra Mi'raj itu kan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat. Nah, awal-awal dulu ketika Rasulullah masih belum udur, belum sepuh, itu Rasulullah kalau sujud lututnya dulu karena masih kuat. Jadi dengkulnya Allahu Akbar gitu, baru tangannya. Nah, kemudian setelah Rasulullah mulai udur, mulai sepuh, lututnya kan sudah mulai bermasalah. Oke, kalau orang-orang usianya sudah sepuh, sudah 50 atau 55 dan seterusnya, lututnya bermasalah. Nah, Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad tangannya akhirnya yang duluan ketika sujud adalah tangannya. Jadi intinya boleh, gak usah nyala. No. Ada lagi perbedaan kita yang sama-sama orang Islam. Ayo, biasa nih, saya mari sujud terus berdiri. Langsung berdiri, apa kamu duduk dulu? Ada yang langsung berdiri, ada yang duduk dulu. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Rasulullah pernah melakukannya. Jadi ketika kita punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan, maka kita tidak akan mudah menyalahkan. Yang betul mana Bu? Ya dua-duanya betul. Kamu tinggal baca referensinya. Ada yang namanya dari sujud berdiri, itu kan duduk dulu. Itu namanya duduk rohah. Apa? Duduk rohah istiroha dari kata-kata istiroha. Jadi namanya duduk rohah istiroha. Jadi istirahat sejenak sebelum berdiri. Boleh, nggak apa-apa. Terus kayak subuh, kayak pada waktu witir, pada waktu witirnya Ramadan itu ada kunutnya kan? Tapi ada yang tidak pakai kunut, boleh, karena macam-macam. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang paling banyak kita pakai itu kan Imam Syafi'i. Jadi pada waktu subuh kita pakai kunut. Pada waktu witir di bulan Ramadan, di setengah terakhir bulan Ramadan, kita juga pakai kunut. Imam Maliki juga sama dengan Imam Syafi'i. Imam Hanafi dan Hambali saja yang berbeda ketika subuh tidak pakai kunut. Tapi meskipun Imam Hanafi dan Imam Hambali itu subuhnya nggak pakai kunut, suatu ketika Imam Syafi'i datang ke makamnya Imam Abu Hanifah, kemudian beliau didapuk untuk sholat subuh menjadi imam di sana. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang biasanya kunut pada waktu sholat subuh, di situ beliau tidak kunut. Apa kata beliau? Ketika diingatkan setelah selesai salam, ada salah satu sahabat-sahabat beliau, murid-murid Imam Syafi'i nanya, Imam Syafi'i, kok tadi tidak pakai kunut? Lupa ya. Kalau lupa kenapa nggak sujud? Sujud sawi apa sujud tilawah? Apa sujud syukur? Sujud apa?
Sangat keren banget. Tepuk tangan. Pelajaran tahun berapa itu? Tahun 8. Kenapa kok tadi tidak sujud sahwi karena lupa? Apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak kunut memang sengaja. Saya karena menghormati pada pendapat Imam Abu Hanifah. Meskipun beliau sudah tidak ada, saya tetap hormat kepada ilmu beliau. Saya hormat terhadap ijtihad beliau. Karena ketika seorang ulama ijtihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Salah pun dapat pahala satu. Itu. Jadi sudah dicontohkan para sahabat. Jadi Islam itu lengkap, Nak. Saya kenal Umar, sahabat Umar. Kemudian kenal dari mana? Dikenalkan sama Pak Guru dan Bu Guru MPS 3 Jelka, ya. Salah satu sahabat Nabi yang paling keras, tegas perangainya, ya kan? Suatu ketika beliau ini tentang moderasinya sahabat Umar dan sahabat Ali yang akan saya ceritakan terhadap orang yang berbeda agama. Suatu ketika sahabat Umar itu pergi ke gereja di makam Kudus sana di Yerusalem. Yerusalem itu kan Kristen ya, rata-rata Nasrani. Kemudian beliau di sana, kemudian pada waktunya sholat zuhur atau sholat asar gitu. Pokoknya waktunya sholat, beliau dipersilakan sholat di dalam gereja makam Kudus. Apa kata beliau? Beliau bilang, mohon maaf, saya sholatnya di luar saja. Artinya beliau keluar dari gereja tersebut, kemudian sholat di seberang jalannya, pokoknya di sebelah situ, sholat di luar gereja. Nah, kenapa? Karena beliau tidak mau mencampur adukan ketika beribadah umat Islam, ketika sholat berada di dalam gereja. Beliau ingin menunjukkan bahwa lakum dinukum waliyati, bagimu abagimu agamamu, bagiku agamamu. Ini gereja kamu, tempat kamu sembahyang, bukan tempat saya. Akhirnya beliau sholat di sebelahnya, bukan di gereja. Nah, di sebelah gereja makam Kudus itu akhirnya didirikan sebuah masjid, namanya Masjid Umar. Nah, kamu terus jangan terus bisik-bisik. Loh, kan ada Pak Kiai kadang-kadang ada di gereja. Halo, ingat ini Indonesia dengan berbagai macam suku budaya, agama dan rasnya harus saling toleransi. Tapi tetap kalau Sayyidina Umar suatu ketika pernah diundang ke dalam suatu gereja. Suatu ketika diundang perjamuan di gereja, beliau tidak datang, akhirnya mewakilkan sahabat Ali, ponakan dan Nabi Muhammad dan juga menantu Nabi Muhammad. Artinya apa, Nak? Jangan berlebihan. Gitu. Lanjut, jadi tetap ya yang dimoderasikan bukan agamanya, tapi orangnya, kitanya. Nah, kita memang beda apa saja? Beda bangsa, negara. Tapi meskipun beda bangsa, beda negara, kita juga beda suku dan beda bahasa. Beda juga, wes podo, suku ne podo, bahasa ne podo, ada keyakinannya dan agamanya beda. Podo suku Jawa. Tapi kan agamanya juga beda. Ada yang Islam, Kristen, Hindu dan lain sebagainya. Wes podo-podo agamane loh, podo-podo Islami, alirannya beda. Ono sing ikut mazhab Syafi'i, ono sing ikut mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan mungkin ada mazhab yang lain yang belum kita pelajari. Tapi cukup kita untuk mazhab pada Nahdlatul Ulama yang diambil, yaitu ada berapa mazhab kalau Nahdlatul Ulama, Nak? 4, apa saja? Syafi'i, Hambali, Hanafi, keren luar biasa. Tangan lagi untuk anak MPS 3. Gitu. Jadi tetap berbeda terus. Ketika podo Islamilah pemahamannya yo beda. Ketika pemahamannya sama, pengamalannya juga beda. Pengalaman itu sesuai dengan
ilmu yang kita serap. Contoh pengalaman sesuai dengan pemahaman kamu. Kalau saya nanya, mikrofon ini bentuknya apa? Kalau saya jawab bulat, bener, ya bener, bisa bulat. Depannya, ada yang bilang kotak, emang kotak, intinya kotak. Lonjong, karena kamu lihat panjangnya sehingga terkesan lonjong. Kalau kamu lihat ini, mesti jadi ini apa jenis segi 6. Jadi sesuai dengan yang dilihat. Apa tiket? Gitu. Saya habiskan materinya. Saya hari ini ternyata ada acara juga nanti jam 10. Tadi moderasi yang tadi